Salam Sobat Budaya. Apakah hari ini atau minggu ini Anda pernah membaca majalah, berita, koran, atau media cetak lainnya? Atau bulan ini pernah membaca majalah, koran, atau media cetak lainnya? Sebagian akan menjawab belum. Karena memang mungkin minat baca bangsa kita, orang tua, anak-anak muda, dan remaja, serta siswa-siswa kita menurun. Mungkin. Atau mungkin karena sudah ada bahan lain, media lain yang mereka simak, yang mereka perhatikan, sehingga perhatian mereka teralihkan dari mestinya membaca menjadi tidak membaca. Yang mereka lakukan adalah menonton handphone. Handphone memang merupakan suatu barang yang hampir merupakan kebutuhan utama di masa kini. Berbagai informasi kita bisa dapatkan dari handphone. Berbagai berita dari berbagai penjuru dunia, di sanalah tempatnya. Sehingga kita tahu bagaimana berita-berita yang terjadi di Jakarta, bagaimana berita-berita yang terjadi di berbagai penjuru negeri dan di berbagai penjuru dunia. Atau mungkin kita karena memperhatikan TV. Televisi menyiarkan berita-berita dari berbagai daerah dan dari berbagai penjuru dunia. Sehingga karena televisi, media elektronik semacam itu, ataupun karena handphone kita tonton, kita merasa tidak perlu lagi membaca. Sobat Budaya, fenomena semacam ini berbeda dengan fenomena sekitar tahun 1970-an. 1960-an dan ke bawah, 1950-an, bahkan 1940-an. Pada tahun 1970-an itu adalah masa-masa yang saya tahu dan saya alami. Kebutuhan membaca itu luar biasa. Di sana sini berdiri kios-kios persewaan buku atau toko-toko buku yang menjual bahan-bahan bacaan, majalah, komik, dan sebagainya. Persewaan menyewa buku, menyewakan majalah, menyewakan buku-buku bacaan lainnya. Sekitar tahun 1970-an saya tinggal di satu kota kecamatan yang berada di Lampung Utara. Tak urung di kota kecamatan semacam itu pun ada buku-buku dari kota-kota besar masuk, dan setiap minggu hari pasaran ada pedagang buku di situ yang menjual majalah-majalah lama, yang menjual juga komik-komik lama yang sudah tidak dipakai, mungkin hasil tukang loak di kota dibawa ke desa-desa dan laku. Kebutuhan akan bacaan semacam itu sangat-sangat terasa. Sehingga pada waktu itu di kecamatan, kota kecamatan yang cukup terpelosok di lebih Lampung, orang-orang pun dapat mengikuti berita-berita yang terjadi di mana-mana. Di masa kini hal tersebut tak bisa kita bayangkan. Akan tetapi di masa lampau, sekitar tahun 70-an, terasa itu adalah sesuatu yang lumrah. Salah satu majalah pada waktu itu adalah majalah kriminalitas. Museum Gubuk Wayang sebagai satu institusi yang melestarikan benda-benda lama, benda-benda budaya, turut menyimpan koleksi majalah semacam ini. Pada saat itu, pada masa itu ada majalah detektif romantika, ada majalah Paria, ada majalah Ria Remaja, ada berbagai macam majalah-majalah lainnya. Tentu saja
Harus kita ingat juga ada majalah Intisari yang tak pernah kami baca di kota kecamatan di Palembang maupun Lampung itu dalam keadaan yang masih baru, selalu yang bekas. Tapi beritanya tetap tidak pernah terikat waktu, beritanya selalu bisa diikuti. Beritanya tetap tidak pernah basi dari zaman ke zaman. Demikian juga dengan majalah yang saya pegang ini adalah majalah kriminalitas dan pencegahan. Nah, ini jadi bukan hanya bercerita tentang suatu kejahatan, tetapi bercerita juga tentang penangkalnya, pencegahannya. Majalah ini diterbitkan di Jakarta. Kapan mulai terbit? Sungguh Sobat Budaya, saya juga masih tetap belum mengetahui. Informasi kapan pertama terbit belumlah sampai kepada kami di museum sini. Karena majalah ini dapat kita katakan kalah pamornya dengan majalah detektif romantika yang lebih dahulu terkenal. Sehingga majalah semacam ini dianggap sebagai majalah kedua setelah detektif romantika pada waktu itu. Akan tetapi kita tak dapat melihat bahwa majalah semacam ini pun, majalah kriminal ini majalah yang saya pegang ini adalah majalah kriminalitas, harga baru Rp500 dan ini tahun 1978. Nah, ini dibandingkan dengan beberapa majalah detektif romantika ini termasuk agak muda. Ini tahun 1978. Selalu saja majalah kriminalitas ini dengan cover yang begitu menarik dan cukup sensasional sehingga orang-orang terangsang atau tertarik untuk membaca isinya. Biasanya yang dia tampilkan di sini adalah peristiwa-peristiwa kriminal, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masalah-masalah kriminal. Seorang laki-laki memegang senjata. Ya, tentu saja seorang laki-laki memegang senjata semacam ini bisa jadi dia adalah polisi yang menyamar, atau mungkin seorang penjahat, atau seorang yang korban kriminalitas, korban kekerasan, atau juga bisa kita lihat bahwa ini adalah seorang wanita tengah berusaha menembak seseorang karena temannya atau apanya ini sudah terkulai begitu. Akan tetapi selalu saja covernya menampilkan hal-hal semacam itu, hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kriminal. Berita di sini adalah berita-berita yang ditampilkan, berita-berita yang berasal dari kriminal, berita kriminal yang berasal dari seluruh dunia. Dirangkai ke cerita tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi seakan-akan kisah yang begitu membuai, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita baca ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sangat mencekam. Peristiwa yang menyebabkan seseorang menjadi malang, seseorang yang berurai air mata, seseorang yang terpuruk dalam suatu penderitaan. Akan tetapi di sini disampaikan dengan sedemikian rupa sehingga kita ketika membacanya pun kita merasa hal tersebut adalah suatu kisah belaka, suatu kisah yang disampaikan tanpa membawa serta perasaan. Namun demikian tetap membekas di dalam ingatan kita bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa kejahatan yang mengorbankan seseorang atau lebih. Seperti di sini merampok dengan pistol mainan. Nah, ini ada suatu cerita merampok dengan pistol mainan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1977, November tahun 77. Ini di peristiwanya terjadi di Lampung. Wajar kalau peristiwa penodongan dengan pistol mainan terjadi di Lampung ya, karena di Lampung orangnya damai dan jarang melihat pistol sehingga tidak bisa membedakan antara pistol sungguhan dan pistol mainan. Nah, ini juga berita, misalnya kita dapat melihat peristiwa penjual wanita ke Saudi Arabia dihukum denda Rp60.000.
Waduh, hukum denda Rp60.000. Zaman tahun 78 Rp60.000. Wow, adalah suatu jumlah yang luar biasa. Suatu jumlah yang seorang mahasiswa bisa hidup selama setahun Rp60.000. Seorang mahasiswa yang sangat sederhana, hidup pas-pasan bisa hidup setahun dengan Rp60.000. Suatu jumlah yang besar sekali. Tapi untuk di masa kini tentu Rp60.000 bukan denda namanya ya, karena untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp60.000 bagi orang kebanyakan ya adalah hal yang lumrah. Demikian juga kisah-kisah yang lainnya, begitu banyak berita-berita semacam ini. Ada cara baru menghindari hukum, kewibawaan obsip disalahgunakan dan sebagainya. Begitu juga berita dalam negeri, demikian pula berita dari luar negeri, demikian banyak dimuat di sini. Selain itu, selain berita-berita semacam itu, disajikan juga berita-berita apa kisah-kisah untuk meredam suasana hati yang panas barangkali akibat membaca begitu banyak kejahatan, kisah-kisah romantis. Kisah-kisah romantis seperti di sini adalah kisah Suster Maria. Nah ini majalah edisi 0104 0104 yang terbit pada November tahun 78. Nah, kisah di sini dikarang oleh kisah ini adalah Irhandi Kasmara. Kita tahu Irhandi Kasmara adalah seorang pengarang cerita romantis, kadang-kadang begitu sensual kisahnya itu kadang-kadang begitu menggoda kisahnya juga, membuat orang banyak menyukai kisah-kisah yang disajikan oleh Irhandi Kasmara. Kisah-kisah oleh Irhandi Kasmara banyak bertebaran di majalah-majalah lainnya. Kita dapat mendapatinya misalnya di majalah Stop. Itu dulu ada majalah Stop yang isinya begitu penuh dengan humor. Di sana sini terdapat humor, bahkan berita serius pun bisa dijadikan humor kala itu di majalah Stop. Dan di majalah sini Irhandi Kasmara pun turut memberikan kontribusi berupa cerita romantis. Ada di majalah misalnya Ria Remaja, itu kisah-kisah Irhandi Kasmara. Ada juga di cerita Parianada, di majalah Parianada dan sebagainya. Juga di majalah Paria kalau tidak salah. Ini kisah-kisahnya sangat menarik Irhandi Kasmara, dilengkapi ilustrasi-ilustrasi begini. Ilustrasi semacam ini banyak terdapat di mana-mana, dan yang mengarangnya adalah Zaldi. Yang menggambarnya adalah Zaldi. Zaldi juga adalah pengarang cerita komik yang bertema percintaan begitu. Percintaan remaja-remaja, dan ini jaya sekali Zaldi ini sekitar tahun akhir 1960-an sampai awal 70-an. Saya masih bisa melihat lukisan-lukisan atau buku-buku komik kisah cinta karangan Zaldi dan sebagainya. Ini hukuman mati bagi pencuri sepeda. Ini dari sini, dari majalah ini kita dapat melihat berita-berita lama. Dari majalah-majalah semacam ini pula kita dapat melihat sejarah penegakan hukum di negeri ini. Kisah-kisah tersebut dapat kita jadikan referensi, kita jadikan semacam pengetahuan untuk bekal kita dalam menghadapi berbagai persoalan kriminal di masa datang. Dari majalah-majalah semacam inilah kita dapat mengumpulkan pengetahuan yang sebenarnya sangat sederhana namun tetap berguna dalam kehidupan kita. Selanjutnya bisa kita lihat juga, ini adalah satu komik strip
tulisan Zaldi juga, karangan Zaldi juga yang barusan saya ceritakan. Ini bersambung ke nomor yang lain kelihatannya ya. Dan akhirnya majalah yang bagus ini yang acap sekali memberikan kisah bersambung ke halaman sekiannya, ditutup dengan satu kartun yang ditulis, digambar tentu saja oleh seorang kartunis yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Johnny Hidayat. Kita kenal Johnny Hidayat adalah seorang kartunis yang sangat produktif, dengan tokohnya adalah John, seorang pria yang rambutnya jarang, hidungnya begitu runcing, dan selalu mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata kocak. Kartun yang ditulis oleh Johnny Hidayat memiliki anti dunia tersendiri. Dia menciptakan dunianya tersendiri yang kadang-kadang justru bertentangan dengan keadaan di dunia nyata. Hal tersebutlah yang akan membuat mengundang senyum bagi siapapun yang membaca kartun tersebut. Seperti di sini kita bisa lihat seorang polisi melaporkan kepada komandannya, malingnya terus kabur Pak, yang kena cuma kepalanya. Dia bawa kepalanya ke hadapan komandan. Komandan bergidik mengucapkan, "Hi, sadis." Ini mengundang tawa. Karena apa? Karena di situ membawa kepala seseorang, menyembelih kepala seseorang itu adalah sesuatu yang peristiwa pembunuhan yang sangat-sangat luar biasa, sangat sadis. Dan kepala tersebut dengan ringannya ditenteng oleh seorang polisi, dibawa ke hadapan komandannya. Nah, peristiwa yang sadis dibawa ke dalam suasana yang menjadi lumrah seakan tidak terjadi apa-apa. Hal tersebutlah yang menggelitik urat-urat senyum kita, sehingga kita pun dapat tertawa setelah selesai membaca majalah yang sangat menegangkan ini. Sobat budaya, majalah kriminalitas sekarang tidak terlihat lagi di pasaran. Saya tidak pernah lagi berjumpa dengan majalah semacam ini. Namun demikian, isi dan pengetahuan yang pernah disajikan oleh majalah semacam ini patutlah kita kenang dan kita jadikan referensi yang berharga. Salam sobat budaya.